Baik, selamat pagi anak-anak semua. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan turunan fungsi trigonometri ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai turunan fungsi aljabar. Tolong diingat-ingat untuk rumusnya ya, rumus untuk turunannya seperti apa. Baik, untuk turunan fungsi trigonometri, jadi yang akan kita bahas mengenai fungsi trigonometri ya. Jadi fungsi yang memuat perbandingan-perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan lain-lain ya. Oke, untuk turunan fungsi trigonometri ya, kita misalkan fx itu menyatakan suatu fungsi dan f aksen x itu menyatakan turunan pertama, serta nanti f double aksen x itu menyatakan turunan kedua ya. Nah, jika fx-nya itu adalah sinus ya, sin x, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah cos x. Kemudian jika fx-nya adalah cos x, maka f aksen x-nya adalah min sin x. Nah, ini kalian harus ingat ya dasarnya. Oke, jika fx-nya itu adalah tan x, maka f aksen x-nya adalah secant kuadrat x. Kemudian jika fx-nya adalah cosec x, maka cosec itu apa? Sepersin ya. Sepersin, jadi f aksen x-nya adalah min cot x ya, kotan x, cosec x. Kemudian jika fx-nya adalah secant x atau sec x, maka f aksen x-nya adalah tan x sec x ya. Kemudian jika fx-nya adalah cot x, maka f aksen x-nya adalah min cosec kuadrat x. Oke, jadi itu kalian bisa nanti buktikan dengan rumus yang sebelumnya kita ketahui ya. Jadi misalkan jika fx-nya adalah tan x, kok bisa turunan pertamanya adalah secant kuadrat x. Nah, kalian misalkan saja nanti di sini Bu contohkan ya untuk menemukan f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x. Jadi fx-nya di sini itu kan sama dengan tan x. Tan x itu apa? Kalian ingat lagi ya, aturan trigonometri, perbandingan trigonometri. Jadi tan x itu sama dengan sin x per cos x ya. Nah, jadi kita misalkan sin x-nya U, kemudian cos x-nya V. Maka berdasarkan rumus f aksen x itu kan sama dengan U aksen V min U V aksen gitu ya, per V kuadrat. Kan gitu. Jadi U aksen itu adalah apa? Cos ya. Turunan dari sin adalah cos x. Kemudian V-nya adalah cos x ya. Kemudian U-nya adalah sin x. Kemudian V aksennya adalah min sin x. Jadi turunan dari cos ya, min sin x per V-nya adalah cos ya, cos kuadrat x jadinya. Sehingga ini cos kali cos, cos kuadrat, min kali min plus ya, plus sin kuadrat x, berarti cos kuadrat x plus sin kuadrat x per cos kuadrat x. Maka cos kuadrat x tambah sin kuadrat x kan sama dengan 1 ya. Jadi 1 per cos kuadrat x. Jadi kita bisa tuliskan 1 per cos kuadrat x sama dengan secant ya, secant kuadrat x. Sehingga terbukti bahwa jika fx-nya adalah tan x, maka turunannya adalah secant kuadrat x gitu ya. Oke, jadi untuk yang lainnya silahkan kalian buktikan sendiri ya, apa benar cosec, jika fx-nya adalah cosec x, maka turunannya adalah min kotan cosec x, dan begitu seterusnya. Oke, silahkan kalian coba buktikan. Baik, untuk selanjutnya Ibu langsung ke contoh soal ya. Jadi Ibu akan menggunakan aturan yang tadi yang sudah kita pelajari, kemudian untuk aturan turunan fungsi.
Nah, yang pertama, untuk soal yang pertama ya. Jadi turunan dari Y sama dengan 3 sin X min cos X. Oke, jadi tadi kita sudah pelajari ya, untuk turunan daripada sin itu sama dengan cos. Kemudian untuk turunan cos X itu sama dengan min sin X. Jadi otomatis Y aksennya itu sama dengan 3. Jadi turunkan sin X itu turunannya adalah cos X ya. Kemudian cos X itu turunannya min sin X. Jadi otomatis jadi min sin X. Ya, jadi 3 cos X plus ya sin X. Oke. Jadi turunannya adalah 3 cos X plus sin X ya. Jadi yang jawabannya adalah ini ya, yang B. Oke, jadi 3 cos X plus sin X. Oke, selanjutnya. Oke, jika Gx-nya 3x kuadrat min 1 per 2x kuadrat plus 2 cos X. Nah, G aksen X-nya sama dengan berapa? Oke, kita cari G aksen X. Jadi turunan 3x kuadrat, berarti 3 kali 2x pangkat 2 min 1 ya. Min 1 per, ini berarti 1/2 ya. X min 2. Oke, plus 2 kali min sin X ya, turunan dari cos X. Oke, nah yang ini belum Ibu turunkan ya, yang ini belum turunkan, baru Ibu rubah bentuknya dari min 1 per 2x kuadrat menjadi seperti ini. Oke, jadi Ibu belum turunkan. Nah, lanjut berarti 6x ya, 6x, kemudian ini menjadi min setengah kali min 2 x pangkat min 2 min 1 min 2 sin X gitu ya. Oke, jadi 6x ini plus ini 1 ya, jadi x pangkat min 3 min 2 sin X. Oke, jadi ini 6x. Nah, ini bisa dirubah bentuknya menjadi 1 per x pangkat 3 min 2 sin X gitu ya. Oke, jadi turunan daripada Gx, G aksen X itu sama dengan 6x ya, ditambah dengan 1 per x pangkat 3 min 2 sin X gitu ya. Oke, jadi kalian bisa turunkan secara bertahap seperti ini ya, biar tidak bingung. Oke, jadi yang jawabannya yang mana? Jawabannya untuk 6x plus min yang ini, yang A ya. Oke, 6x plus 1 per x pangkat 3 min 2 sin X. Oke, Ibu lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, misalkan kita cari ini F double aksen ya. Kita cari F double aksen, berarti kan turunan kedua ya. Oke, turunan kedua. Jadi H aksen X dulu kita cari, itu sama dengan 2 cos X ya, turunan dari sin X adalah cos X, kemudian turunan dari cos X adalah min sin X ya. Kemudian H double aksen X, jadi kita turunkan lagi, jadi turunan kedua, jadi min 2 sin X gitu ya, turunan daripada cos min sin, kemudian turunan daripada sin adalah cos, min cos X. Jadi H double aksen untuk setengah V, kita substitusi saja setengah V nya, jadi min 2 sin setengah V min cos setengah V. Jadi hasilnya adalah min 2 sin setengah V adalah sin 90, berarti 1 min cos 90 adalah 0, jadi min 2 jawabannya ya, seperti itu. Jadi gunakan
nilai daripada perbandingan trigonometri untuk sudut V per 2. Baik, untuk selanjutnya, jadi hasil diferensial ini sama dengan turunan ya, turunan daripada Tx sama dengan sin X plus 1 kali sin X min 2 ya. Nah, jadi kita misalkan saja ini adalah U, ini adalah V ya. Jadi berdasarkan rumus ya, T aksen X itu sama dengan U aksen V plus U V aksen ya. Jadi U aksen V kita cari, U aksennya sama dengan apa? Turunan daripada sin ya, cos X. Kalau ini kan habis ya. Kemudian untuk V-nya berarti V aksen itu sama dengan turunan daripada sin adalah cos ya, cos X. Oke, jadi U aksen itu adalah cos, V-nya adalah sin ya, sin X min 2, kemudian U-nya adalah sin X plus 1 ya, kemudian untuk V aksennya ya, V aksennya adalah cos X gitu. Oke, jadi ini coba kita cek lagi, U aksennya adalah cos, kemudian V-nya sin X min 2, kemudian U-nya adalah sin X plus 1, kemudian V aksennya adalah cos X. Oke, setelah ini kita kalikan ya satu per satu. Jadi cos X kali sin X, cos X sin X min 2 cos X ya, kemudian ditambah sin X cos X plus cos X ya. Oke, jadi di sini kita lihat ada dua yang sama, cos X sin X dan sin X cos X, berarti ini bisa kita jumlahkan jadi 2 sin X cos X ya, min 2 cos X plus cos X. Oke, jadi ini 2 sin X cos X, mungkin kalian masih ingat aturan trigonometri, berarti ini sama dengan sin 2x ya, min 2 cos X plus cos X gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah oke, ini bisa jumlah lagi, sin 2x min cos X ya. Oke, jadi sin 2x min cos X gitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk jawabannya sin 2x min cos X, berarti yang C ya. Oke, jadi itu kalau misalkan ini masih bisa dirubah, yang 2 sin X cos X ya kita rubah lagi, kita sesuaikan dengan apa optionnya ya, pilihan jawabannya. Oke, selanjutnya nah, jadi sudutnya itu kalau tadi kita pakai X terus ya, jadi kita misalkan sekarang dia theta ya, jadi H theta sama dengan theta plus V per 2 sin theta, jadi H aksen theta ya itu sama dengan, nah kita misalkan saja ini U, ini V ya, jadi kita cari untuk U aksennya. U aksennya berarti 1 ya, karena dia diturunkan terhadap theta. Kemudian V aksennya itu sama dengan cos theta ya. Oke, jadi kita gunakan rumus U aksen V plus U V aksen. Jadi otomatis 1 kali sin theta plus U-nya ya. U-nya adalah theta plus V per 2 ya, V aksennya adalah cos theta. Oke, jadi sin theta ditambah ini theta cos theta ditambah V per 2 cos theta gitu ya. Kita
lihat untuk optionnya sin theta plus theta cos theta. Oke, jadi yang ini ya, yang I. Jadi perhatikan ya, dia diturunkan terhadap theta sehingga theta plus V per 2 ini, si V per 2 itu menjadi konstanta ya, jadi hilang, kemudian tetanya menjadi 1. Seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, misalkan Y sama dengan X pangkat 3 tan X ya. Jadi Y aksen sama dengan berapa? Oke, Y aksen itu berarti sama dengan, nah kita langsung saja misalkan ya, ini adalah U, ini V. Ya, jadi kita peroleh U aksennya adalah 3X kuadrat ya. Sedangkan V aksennya sekant kuadrat X. Oke, sekant kuadrat X. Nah, jadi untuk rumusnya kan U aksen V plus U V aksen ya, sama seperti tadi. Jadi U aksennya adalah 3X kuadrat ya. Sedangkan V-nya adalah tan X. Kemudian ditambah dengan U-nya adalah X pangkat 3, V aksennya adalah sekant kuadrat X gitu ya. Oke, jadi ini, nah Ibu mau rubah, jadi kan kalian ingat untuk identitas trigonometri, cos kuadrat X, sin kuadrat X plus cos kuadrat X kan sama dengan 1 ya. Otomatis jika kita bagi ini dengan cos kuadrat X, maka kita peroleh tan kuadrat X plus 1 itu sama dengan sekant kuadrat X ya. Jadi Ibu mau rubah di sini untuk sekantnya menjadi ini. Jadi tan kuadrat X plus 1. Oke, jadi 3X kuadrat tan X gitu ya. Plus X pangkat 3 tan kuadrat X plus 1 gitu ya. Jadi 3X kuadrat tan X plus ini X pangkat 3 tan kuadrat X plus X pangkat 3. Nah, kita cari untuk optionnya 3X kuadrat tan X ya. X pangkat 3 tan. Oke, jadi yang A jawabannya. Oke, jadi itu untuk soal ini ya, jawabannya adalah 3X kuadrat tan X plus X pangkat 3 tan kuadrat X plus X pangkat 3. Oke, Ibu lanjutkan soal berikutnya. Nah, turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos 2X pangkat 3 min X pangkat 4. Oke, untuk turunan pertamanya Y aksen, kita gunakan dia aturan rantai ya. Jadi kalian ingat lagi untuk aturan rantai. Jadi Ibu misalkan U ya. Jadi ini U, sehingga U aksen itu sama dengan 6X kuadrat ya. 6X kuadrat min 4X pangkat 3 gitu ya. Jadi 6X kuadrat min 4X pangkat 3 ya. Jadi berdasarkan aturan turunan rantai, ini jika kita misalkan ya, dalam tanda kurung ini adalah U, otomatis kita cari dulu DY per DU kan gitu, baru DU per DX ya. Nah, ini kita dapat DU per DX 6X kuadrat min 4X pangkat 3 ya. Sedangkan DY per DU nya, jadi kita turunkan dari Y sama dengan cos U ya. Jadi Y sama dengan cos U. Jadi DY per DU itu sama dengan min sin U ya. Min sin U. Berarti ini min sin U kali 6X kuadrat min 4X pangkat 3. Oke, jadi untuk hasilnya tadi ya. Hasilnya tadi adalah
min 6x kuadrat min 4x pangkat 3 sin 2x pangkat 3 min x pangkat 4. Itu ya. Oke, jadi kita lihat di sini untuk penyelesaiannya itu yang E ya. Oke, yang E min 6x kuadrat min 4x pangkat 3 sin 2x pangkat 3 min x pangkat 4. Oke. Ibu lanjutkan untuk soal berikutnya. Jadi di sini terdapat gx ya. Gx sama dengan sin 2x min cos x per cos pangkat 4. Oke, untuk g aksennya nanti g aksen x nya itu sama dengan, nah ini kita misalkan u, ini v ya, jadi kita gunakan rumus u aksen v min u v aksen per v kuadrat ya. Oke, jadi kita peroleh untuk u aksen itu sama dengan, berarti turunannya adalah cos 2x kali 2 min, turunan cos adalah min sin ya, min sin x, berarti 2 cos 2x plus sin x ya. Oke, 2 cos 2x plus sin x. Kemudian untuk v aksen, nah untuk v aksen berarti kita turunkan cos 4x menjadi sin 4x ya, kali 4 sin, oke ini min ya, karena dia cos berarti min 4 sin 4x tuh ya. Nah kemudian kita turunkan, berarti kita cari untuk u aksen v. U aksen v berarti u nya adalah 2 cos 2x plus sin x ya, jadi 2 cos 2x plus sin x. Nah kemudian kita kalikan dengan v, berarti cos 4x min u nya adalah sin 2x min cos x. Kemudian v aksennya adalah min 4 sin 4x ya, per v kuadratnya berarti cos 4x kuadrat ya. Oke, jadi otomatis di sini untuk g aksen ya, g aksen v per 4 nya, nah g aksen v per 4 nya berarti u aksen kita substitusi saja, kita substitusi untuk x nya tuh v per 4 ya, jadi 2 cos 2 kali v per 4 plus sin v per 4 ya, cos 4 kali v per 4 v per 4 kemudian min sin 2 kali v per 4 min cos v per 4 ya, min 4 sin 4 kali v per 4, jadi tinggal substitusi saja. Oke, jadi cos 4 kali v per 4 ya, kuadrat. Oke, jadi yang pertama 2 cos 2 kali v per 4 itu sama dengan cos v per 2 ya. Cos v per 2 itu berapa? Berarti kan dia 0, otomatis di sini 0 ditambah dengan sin v per 4, berarti sin 45 setengah akar 2 ya, kalikan dengan cos 4x, berarti cos
cos phi nilainya berapa? Cos phi itu nilainya min 1 ya, min, kemudian sin phi per 2 itu nilainya 1 ya, 1 min cos phi per 4 berarti setengah akar 2. Kemudian min sin 4x, sin setengah, berarti min 4 sin 4 kali phi per 4 berarti sin phi ya, sin phi itu nilainya adalah 0 ya, berarti ini hasilnya 0 karena dia dikalikan, berarti ini hasilnya 0 ya. Oke, kemudian sebentar, jadi ibu bagi dulu ini dengan cos phi per 4 kali 4 berarti cos phi ya, cos phi itu nilai min 1 kuadrat. Oke, berarti ini sisa karena ini dikalikan ya, jadi min setengah akar 2 per 1 ya, jadi min setengah akar 2. Oke, jadi hasilnya adalah min setengah akar 2. Kita cari hasilnya yang ini ya, dia jawabannya adalah yang di min setengah akar 2. Oke, jadi tinggal substitusi saja ya, ini boleh disederhanakan dulu baru disubstitusi. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, Y ini ibu ubah dulu 1 plus sin kuadrat X ya, pangkat setengah. Oke, jadi Y aksennya adalah setengah kali 1 plus sin kuadrat X pangkat min setengah kalikan dengan turunan dalamnya ya, jadi pakai aturan rantai. Jadi turunan dari sin kuadrat X itu sama dengan 2 sin X, kita kalikan lagi dengan turunan sin X jadi cos X. Jadi hasil akhirnya Y aksen sama dengan setengah kali ini ya, jadi 2 sin X cos X. Yang ini berubah menjadi 1 per akar 1 plus sin kuadrat X gitu ya. Jadi kan 1 per 1 plus sin kuadrat X pangkat setengah ya kan, jadi berubah jadi dalam bentuk akar seperti ini. Setengah kali 2 kan 1 ya, jadi Y aksen itu sama dengan sin X cos X per gitu ya, akar 1 plus sin kuadrat X gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, sin X cos X per 1 akar 1 plus sin kuadrat X gitu ya. Oke, jadi ingat untuk aturan rantai ya, dalam kurung ini juga diturunkan kembali sehingga hasilnya 2 sin X. 2 sin X turunan dari sin X adalah cos X gitu ya. Oke, untuk selanjutnya soal terakhir. Nah, karena ini diminta untuk mencari kecepatannya dengan rumus ini, berarti kita harus cari dx per dt dulu. Turunkan x terhadap t berarti 3 sin min ya, min sin 4t kali 4. Jadi hasilnya min 12 sin 4t ya. Jadi turunkan ini 3 kali turunan cos adalah min sin ya, min sin 4t kali turunan 4t adalah 4 gitu ya. Jadi min 12 sin 4t. Kemudian dy per dt nya adalah 2 ya. Jadi otomatis v nya itu sama dengan akar min 12 sin 4t kuadrat ya, kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 144 sin kuadrat. Oke, jadi ibu lanjutkan.
hasil akhirnya berarti 144 sin 2 sin kuadrat ya, sin kuadrat 4T plus 4 ya. Oke, jadi ini untuk V. Nah, kemudian yang ditanya adalah ketika T-nya sama dengan V per 2. Jadi V per 2 ya. Ini kan VT ya, VT tadi. Ini juga VT. Oke, jadi V per 2 itu sama dengan akar 144 kali sin 4 kali V per 2 ya. V per 2 kuadrat. Oke, plus 4. Nah, berarti ini hasilnya 144 kali, ini jadinya 2V ya. 2V berarti 0. Jadi sin 0, 0 ya. 0 kuadrat berarti tambah 4. Jadinya akar 4 ya, akar 4 2. Jadi kecepatannya adalah 2 cm per detik. Ya. Jadi ingat nilai-nilai nilai-nilai perbandingan untuk sudut tertentu. Kalau misalkan dia sudutnya V per 2, 2V ya, 2V untuk nilai sin kan, sin 2V itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalian harus mengingat ini. Nah, gitu. Jadi itu untuk 2 cm per detik jawabannya ya. Baik, jadi itu latihan-latihan soal yang Ibu berikan. Silahkan kalian pelajari lagi. Untuk soal-soalnya bisa kalian cari di sumber lain, di buku, ataupun di internet.